Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tes formatif modul 1 pedagogik kegiatan belajar 4, yaitu tentang kurikulum. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, berarti titik-titik. A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. Atau B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Atau C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini teman-teman, nomor 1 itu kita membahas yang namanya konsep kurikulum ya. Jadi konsep kurikulum itu ada 3 macam teman-teman. Konsep kurikulum ya. Apa itu? Yang pertama, bahwa kurikulum itu dianggap sebagai daftar mata pelajaran. Jadi yang pertama, anggapan kita semua, masyarakat umum, orang tua, siswa itu bahasa gampangnya kurikulum apa? Kurikulum itu ya memuat daftar mata pelajaran gitu ya, daftar mata pelajaran. Kemudian yang kedua, konsep kurikulum yang kedua itu adalah kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar siswa. Apa artinya teman-teman? Jadi dalam konsep pengalaman belajar siswa ini, semua aktivitas siswa baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, indoor maupun outdoor, itu seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Kemudian konsep yang ketiga itu adalah kurikulum sebagai rencana atau program belajar. Rencana atau program belajar. Maksudnya apa? Bahwa kurikulum itu pada dasarnya adalah suatu perencanaan atau program pengalaman siswa yang diarahkan sekolah. Makanya kita ada yang namanya prota, promes, terus ada namanya RPP. Itu merupakan sebuah perencanaan atau program pengalaman yang akan dilakukan untuk siswa ya. Dan konsep yang ketiga ini merupakan yang sekarang sedang kita gunakan baru ini ya. Dan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, sekarang kembali ke soal, kita tekankan bahwa kurikulum yang seluruh aktivitas peserta didik dilakukan di dalam maupun di luar kelas berarti merujuk pada konsep dari kurikulum yang kedua, yaitu pengalaman belajar siswa, di mana semuanya menjadi tanggung jawab sekolah. Lah, dari A sampai E ini yang merupakan penjabaran atau contoh dari kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa itu yang mana? Kalau A, menyusun daftar mata pelajaran, ini masuk ke konsep yang pertama ya, kita tandai ini adalah konsep pertama. Kemudian yang B, menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Ke kebun binatang itu berarti kegiatan siswa, pengalaman ya, pergi ke kebun binatang yang dilakukan di luar kelas. Itu masuknya konsep yang kedua, yaitu pengalaman belajar siswa. Nah, yang ketiga, menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RPP untuk menjadi dokumen sekolah. Ada kata kuncinya teman-teman, RPP itu rencana, berarti masuk dalam konsep kurikulum yang ketiga, rencana atau program belajar. Ini yang ketiga. Bagaimana dengan yang keempat atau D? Yang D itu menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. Modul pembelajaran, berarti ini ketiga juga ya. Rencana atau program belajar, karena memuat aktivitas. Kemudian yang kelima atau E, menyusun daftar isi pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Ini juga masuk ke 3.
Jadi yang paling tepat jawabannya untuk nomor 1 itu adalah yang B ya teman-teman. Salah satu dari contoh konsep kurikulum yang kedua yaitu menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Lanjut kita ke soal yang kedua. Kurikulum Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum titik-titik. Nah, kali ini kita membahas yang namanya pembaharuan kurikulum. Jadi, kurikulum di Indonesia itu sudah mengalami pembaharuan sebanyak 10 kali. Ke-10 kali pembaharuan itu terjadi pada tahun yang pertama 1947 ya, kurikulum pada saat 1947, kemudian 1952, pembaruan lagi 1964, kemudian lanjut 1968. Setelah itu pembaruan 1975, 1984, 1994, kemudian KBK 2004, KBK, KTSP gitu aja. Kemudian yang terakhir adalah K13. Nah, dari ke-10 pembaharuan ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan basisnya. Nah, untuk yang 1947 sampai 1968 itu kurikulum di Indonesia itu berbasis pada rencana pelajaran ya. Nih, berarti ini kita sambungkan saja langsung dengan yang C. Kemudian pada tahun 1975 sampai 94 itu berbasis pada pencapaian tujuan. Ini jodohnya. Kemudian yang KBK, KTSP, dan K13 itu yang ditanyakan ya, ini berbasis pada yang namanya kompetensi atau kemampuan. Jadi ini. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang, maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan titik-titik A. Peran konservatif, atau B. Peran kritis dan evaluatif, C. Peran kreatif, atau D. Peran sosial, E. Peran sumatif. Nah, jadi kurikulum itu mempunyai 3 peran. Apa saja itu? 1 itu konservatif. Apa itu peran konservatif? Jadi peran konservatif itu menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu. Sarana untuk mewariskan budaya dan nilai-nilai masa lalu yang masih relevan dengan saat ini tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah peran kreatif. Ini ya, yang kedua. Peran kreatif artinya bahwa kurikulum itu harus bisa mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan perubahan tersebut. Mengembangkan kebaruan sesuai dengan perubahan. Dan yang ketiga adalah peran kritis dan evaluatif. Apa itu peran kritis dan evaluatif? Jadi peran kritis dan evaluatif kurikulum itu bahwa peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya seperti tadi konservatif, melainkan juga berperan menilai ya, menilai dan memilih budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Jadi tidak semuanya diwariskan, tapi hanya nilai budaya yang sesuai dengan saat ini, seperti itu misalnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di bawah ini merupakan kajian pokok implementasi kurikulum kecuali titik-titik. A. Mengembangkan program, atau B. Pelaksanaan pembelajaran, atau C. Pengembangan kurikulum, D. Evaluasi proses yang dilaksanakan, E. Merancang dokumen kurikulum.
Jadi menurut Omar Hamalik bahwa kegiatan dalam implementasi kurikulum itu diantaranya kegiatan pokoknya itu adalah satu, pengembangan program yang mencakup prota, promes, kemudian triwulan, silabus seperti itu. Jadi yang A itu termasuk ya teman-teman. Yang A sama yang E, merancang dokumen kurikulum. Kan dokumennya itu tadi prota, promes, kemudian ada RPP dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Berarti yang B juga termasuk pokok implementasi kurikulum. Sedangkan yang ketiga itu adalah evaluasi proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum. Berarti yang D masuk ya teman-teman. Jadi yang bukan merupakan kajian pokok implementasi adalah pengembangan kurikulum. Jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 5. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai titik-titik A, seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik, atau B, seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan, C, rincian jadwal pelajaran, D, materi yang harus disampaikan kepada peserta didik, atau E, seperangkat tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita cermati ya teman-teman, dokumen, seperangkat dokumen yang B itu merupakan kan seperangkat mata pelajaran dan silabus termasuk ya. Kemudian rincian jadwal, materi, seperangkat tujuan itu ada semuanya dalam seperangkat mata pelajaran dan silabus. Nah, yang bukan termasuk dari seperangkat mata pelajaran itu berarti yang A. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jadi kurikulum itu tidak hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran atau seperangkat dokumen atau jadwal pelajaran atau materi yang disampaikan ke peserta didik atau seperangkat dokumen yang berisi tujuan pembelajaran, namun sebagai seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Lanjut kita ke soal nomor 6. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor titik-titik. Jadi, teman-teman, dalam implementasi kurikulum, baik 2013 atau sebelumnya itu banyak hambatan yang berasal dari beberapa faktor ya. Contohnya itu ada faktor dari guru, kompetensi gurunya bagaimana dalam menerapkan kurikulum, kemudian dari peserta didik, dari sarpras, dari lingkungan sekolah, dari budaya dan ideologi di masyarakat lingkungan sekolah, kemudian ada pula faktor dari peminatan grup, ada supervisi pembelajaran dan proses asesmen atau proses penilaian. Nah, di sini sekarang yang ditekankan adalah bahwa sekolah itu tidak mempunyai berbagai macam bacaan dan literasi. Ini merupakan faktor yang berasal dari sarpras ya. Berarti jawabannya adalah yang B, faktor sarana dan fasilitas. Lanjut kita ke soal nomor 7. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti titik-titik. Jadi kita mengembangkan kurikulum di sekolah itu tidak sembarangan, tapi harus sesuai juga dengan tujuan dari pendidikan nasional kita yang ada di pembukaan undang-undang. Kemudian ada tujuan institusional, kemudian ada tujuan dari misalnya pembelajaran gitu. Selain itu juga kita harus mengcover apa yang ingin dicapai dalam masyarakat tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Berarti jawabannya adalah yang mana teman-teman? A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. Ini tidak diterjemahkan ke dalam tujuan nasional ya teman-teman, tapi kita mengambil dari tujuan nasional itu, mempersempit dan memperjelasnya di kelas. Kemudian yang B, guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Ini tujuan apa yang ditetapkan dari siapa belum jelas ya teman-teman. Yang C, guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga
disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman, sudah mengcover dari kondisi masyarakat. Lanjut kita ke soal nomor 8. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk titik-titik. Berarti perkembangan teknologi itu sangat jauh meninggalkan manusia ya. Nah, dalam menghadapi masalah tersebut, kita bisa mengembangkan sebuah kurikulum yang seperti apa? A. Identifikasi perkembangan zaman, sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. Atau B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Atau C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. Atau E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Jadi ketika fenomenanya itu adalah masyarakat atau anak-anak kita ketinggalan jauh dengan yang namanya perkembangan teknologi, maka dalam pengembangan kurikulum itu harus disesuaikan ya. Harus bisa menjadikan solusi. Berarti jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman, mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Lanjut kita ke soal nomor 9. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah titik-titik. A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Ini jawabannya juga yang C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Lanjut kita ke soal nomor 10. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu titik-titik. A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religi terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. Nah, jawabannya adalah yang C. Sains dan nilai religius terintegrasi. Demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.